Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua, dapat mengetahui keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan beserta anggotanya, prajuritnya yang terdiri dari golongan manusia, golongan jin, berjalan-jalan. Tapi Nabi Sulaiman tiba-tiba meminta semuanya untuk berhenti karena beliau mendengar bahwa pimpinan semut berkata bahwa hati-hati ada rombongan Nabi Sulaiman. Nah, tetapi karena Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang, maka dikhawatirkan nanti prajuritnya menginjak semut, maka disuruh berhenti sampai semut tadi berlalu lewat. Setelah selesai, maka Nabi Sulaiman dan prajuritnya melanjutkan perjalanannya. Tetapi burung hudhud, nah ini dia malah meninggalkan Nabi Sulaiman dan prajuritnya. Sampai di istana, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada prajurit-prajuritnya yang terdiri dari golongan manusia, terdiri dari golongan jin. Bertanya, kemana burung hudhud? Tadi padahal dia ikut bersama-sama ketika berjalan-jalan, tetapi sampai di istana kok menghilang. Akhirnya burung hudhud pun tiba dengan terlambat dan menemui Nabi Sulaiman. Dia menceritakan bahwa ketika terbang dia menemukan sebuah istana yang bernama Negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik yang bernama Ratu Balqis. Tetapi Ratu Balqis dan rakyatnya itu menyembah matahari sebagai Tuhannya. Karena mendengar cerita seperti itu, maka Nabi Sulaiman yang dapat menguasai bahasa binatang, menguasai jin, menguasai angin. Nabi Sulaiman ini menguasai angin sehingga dia memiliki kendaraan berupa angin. Dia dapat menerbangkan permadani terbang seperti pesawat, tapi cepat sekali berpindah tempat meskipun sangat jauh, tapi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah kelebihan dari Nabi Sulaiman. Meskipun dia memiliki kerajaan yang sangat kaya raya, tapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tetap patuh tunduk kepada perintah Allah, tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis
Soal yang pertama, sebutkan mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Soal yang kedua, sebutkan keteladanan yang dapat dicontoh dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Soal yang ketiga, apa yang dikabarkan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Akhirnya, burung hudhud menyampaikan surat kepada Ratu Balqis yang isinya merupakan apa? Supaya negeri Saba menyerahkan diri kepada kerajaan Sulaiman dan mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jadi diperintahkan untuk tunduk dan patuh atau beriman kepada Allah. Ratu Balqis pun bingung ya, karena dia selama ini menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Akhirnya untuk mengurangi khawatir karena ada peperangan, maka Ratu Balqis pun berencana untuk memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman, hadiah yang sangat banyak sekali, supaya Raja Sulaiman tidak memaksa untuk Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah kepada Allah. Soal yang keempat, apa isi surat yang disampaikan burung hudhud kepada Ratu Balqis? Akhirnya setelah Ratu Balqis sampai di kerajaan Sulaiman dan bertemu dengan Sulaiman, maka Ratu Balqis pun terheran-heran. Karena apa? Ketika itu Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Balqis untuk duduk di singgasana. Tetapi ketika dilihat singgasananya kok sama dengan yang ada di kerajaan Saba tadi. Padahal singgasananya sangat besar. Selain itu, istananya yang sangat megah sekali, ya, terdapat kolam yang di bawahnya terdapat ikan-ikan yang sangat banyak, tetapi di atasnya sudah dilapisi dengan kaca sehingga dapat berjalan di atas kolam. Dan mengalirlah sungai-sungai dengan berbagai macam rasa. Karena dengan kekaguman Ratu Balqis tadi, ya, maka ini merupakan suatu anugerah dari Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga dia percaya bahwa Nabi Sulaiman memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang dapat memberikan segalanya. Sehingga dengan begitu, maka Ratu Balqis pun menyatakan keimanan untuk menyembah kepada Allah dan mengakui Nabi Sulaiman sebagai Rasul utusan Allah. Demikian kisah dari Nabi Sulaiman, semoga dapat bermanfaat. Soal yang kelima, mengapa Ratu Balqis menyatakan beriman kepada Allah? Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.